Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Rokan Hilir. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak yang akan kita bahas, yaitu model manajemen perubahan inquiry apresiatif melalui Bagja. Sebelum saya akan melanjutkan, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus dari materi ini. Yang pertama, nantinya saya dapat berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri saya, serta membuat kalimat prakarsa perubahan. Tujuan yang kedua, saya dapat berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah saya buat untuk kemudian hari dapat menjalankannya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan menjawab dari pertanyaan yang kita tampilkan. Apakah paradigma inquiry apresiatif itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Inquiry apresiatif kita kenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif serta berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif sekolah, di mana langkah-langkahnya yang pertama, mengidentifikasi hal-hal positif yang ada di sekolah. Langkah kedua, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Dan langkah ketiga, menyusun strategi untuk mewujudkannya. Selanjutnya, kita masuk tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Bagja ini merupakan singkatan dari B-nya, yaitu buat pertanyaan utama, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, A. atur eksekusi. Jadi bagja ini merupakan langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam menentukan visi yang akan kita capai. Nah, komponen visi yang nantinya akan saya capai di sekolah saya, yang pertama yaitu religius, di mana menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila yang berbudi pekerti luhur, sopan dan santun. Kemudian kreatif, menggambarkan profil pelajar Pancasila yang dapat melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa karya maupun gagasan, dan berbudaya global, di mana menggambarkan profil pelajar Pancasila yang menjunjung tinggi kebinekaan global. Untuk menciptakan visi tersebut, saya harus menentukan prakarsa perubahan diri, di mana prakarsa yang saya jadikan motivasi yaitu meningkatkan, atau yang menjadi tujuan saya yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik SDN 00884. Untuk mewujudkan prakarsa yang telah saya buat ini, adapun langkah bagja yang saya terapkan, yang pertama yaitu membuat pertanyaan utama. Yang mana pertanyaan yang pertama, apakah yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas serta meningkatkan motivasi peserta didik? Tindakan yang saya lakukan yang pertama, saya akan menggali informasi mengenai kegiatan apa yang dapat mengembangkan kreativitas serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Tindakan yang kedua, saya akan mencari informasi mengenai kreativitas yang dimiliki oleh masing-masing siswa serta pembelajaran yang bagaimana yang siswa senangi. Langkah kedua yaitu ambil pelajaran, di mana pertanyaan yang muncul, siapa tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan kreativitas serta meningkatkan motivasi siswa. Pertanyaan yang kedua, kemampuan apa yang pernah saya terapkan guna mengembangkan kreativitas dan meningkatkan motivasi siswa. Tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu melakukan wawancara, survei pengalaman dari guru-guru atau tenaga pendidik yang lain di sekolah, atau diskusi kepada tenaga pendidik lainnya. Yang kedua, tindakannya yaitu meminta pendapat siswa mengenai kreativitas yang pernah mereka lakukan sebelumnya, serta hal-hal apa yang terjadi yang menjadi penyemangat siswa dalam menjalani proses pembelajaran selama ini.
Langkah selanjutnya yaitu kita harus menggali mimpi, yang mana pertanyaan yang saya sematkan di sini adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan nantinya dapat mengembangkan kreativitas siswa serta meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi yang saya lakukan agar segala kegiatan yang saya harapkan dapat terlaksana dengan baik? Nah, di sini tindakan yang akan saya lakukan nantinya saya akan memberikan angket mengenai keinginan-keinginan siswa dalam menyalurkan kreativitasnya serta hal yang paling mereka sukai yang harus dibiasakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu atur eksekusi. Di mana pertanyaan yang muncul di sini, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan kegiatan pengembangan kreativitas serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Pertanyaan yang kedua, apa peran masing-masing dari pihak yang dilibatkan dalam mewujudkan kegiatan tersebut? Pertanyaan yang ketiga, apa rencana tindak lanjut setelah kreativitas dan motivasi siswa dapat ditingkatkan? Nah, untuk tindakan yang saya akan lakukan, pertama menyusun deskripsi mengenai tugas dari pihak-pihak yang dilibatkan, kemudian meminta dukungan kepala sekolah, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menjalankan program yang akan saya laksanakan. Dan yang terakhir, tindakannya merencanakan tindak lanjut dari pembiasaan baik yang telah saya terapkan di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.